Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Malam Ya, hari shalom. ini kita hadir kembali bersama-sama. Ada Ibu Erika Pinot yang akan membawakan firman Tuhan malam hari ini dengan tema Single Fighter. Nanti kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Erika. Namun sebelumnya, sebelum kita awali perenungan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya mohon kesediaan Pak Andre untuk memimpin kita dalam doa ya Pak Andre. Ibu Erika yang akan bawa firman. Silakan Pak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya di dalam setiap pertemuan kami Kau pasti ada dan Kau yang memimpin kami semua ya Bapak. Kami percaya pencerahan-pencerahan-Mu melalui setiap kami. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Hari ini Ibu Erika yang akan membawakan firman Tuhan. Berikan dia ketenangan, berikan dia hanya dari Engkau ya Bapak yang akan disampaikannya. Kami akan terima semua firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Andre, untuk selanjutnya waktu saya berikan kepada Ibu Erika. Silakan Bu Erika. Langsung ya, Bu? Iya. Oke. Ya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Saya sangat mengucapkan syukur ya, diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk membawakan tema Single Fighter. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu ya. Saya sekarang tinggal di daerah Bojonggede, Bogor. Saya tinggal sendiri ya. Sebab suami saya sudah dijemput Tuhan di tahun 2020 Desember ya. Dan saya merupakan satu-satunya anak perempuan yang jelas yang paling cantik di rumah ya. Ya karena semua saudara saya laki-laki. Dan saya yang paling pendek. Jadi saya yang paling sulung, tapi saya yang paling pendek di rumah. Dan saat ini saya juga menjadi seorang gembala sidang di sebuah gereja di Jatinegara. Selain itu saya juga baru merintis usaha di bidang production house. Ya, jadi semua hanya karena kemurahan Tuhan. Saya juga bisa ada hingga saat ini. Semua karena campur tangan Tuhan. Ya, jadi bukan karena kuat dan gagahnya saya bisa ada, tapi karena semua kemurahan Tuhan saja. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Single fighter ya. Ya kalau bahasa gaulnya berperang sendiri. Ya kenapa saya milih tema ini seperti yang ditanyakan Bu Ayu tadi? Ya itu pertama sepertinya spontan. Yang kedua memang saya banyak mengalami belakangan ini saya itu sepertinya diperhadapkan dalam situasi saya harus berperang sendiri ya. Secara kasat mata maksudnya ya. Secara jasmani ya. Jadi saya mengalami ini dan saya sangat menyadari bahwa semua yang saya lewati itu sangat berguna untuk saya pribadi dan saya juga bisa bersaksi ke banyak orang. Bagaimana supaya kita bisa menang meskipun cuma sendiri ya. Sebelum kita lebih jauh kita harus tahu dulu nih. Pada saat kita berperang musuh kita itu apa dan siapa saja ya. Yang pertama tentunya musuh kita ada di Efesus 6 ayat 12 ya, yaitu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara ya. Itu musuh kita yang pertama tuh di Efesus 6 ayat 12. Yang kedua,
boleh dibacakan Bu 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Itu musuh kita yang kedua, ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 15 sampai sampai 17. 17. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi yang kedua itu adalah mengasihi dunia, ya. Itu adalah musuh kita. Kita harus mengerti bagaimana kita memenangkan peperangan kalau kita nggak tahu musuh kita itu apa dan siapa, kan. Nah, jadi kita perlu tahu dulu nih, musuh-musuh kita siapa-siapa saja dan apa-apa saja. Yang ketiga, ya, musuh kita yang ketiga boleh dibacakan di Amsal 16 ayat 32. B, ya. 16 ayat 32b, Amsal 16. Amsal 16 ayat 32. Ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Ya, yang ketiga adalah diri kita. Jadi bagaimana kita itu harus bisa menguasai diri supaya kita bisa menang, ya. Jadi musuh yang ketiga adalah diri kita sendiri yang harus kita kuasai. Seperti di Amsal 16 ayat 32, ya. Dan yang terakhir, musuh kita siapa? Mungkin ada yang bisa jawab. Musuh kita siapa nih? Iblis. Ya kan tadi sudah yang pertama tuh. Coba buka Matius pasal 10 ayat 36. Matius 10. Matius 10 ayat 36 coba. Musuh kita ini siapa nih, ya? Bukan saya yang ngomong loh, Alkitab yang ngomong, ya. Jadi bukan versi saya nih, versi Alkitab nih. Ayat 36. Matius 10 ayat 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Amin. Yang tulis Alkitab loh. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kok bisa, ya? Ya, tapi itulah kenyataannya. Jadi kita sudah bisa tahu nih musuh kita siapa-siapa aja. Jadi kita jangan kaget, ya, ketika kita mendapat perlawanan dari keempat yang sudah disebutkan tadi di atas, ya. Ya, tapi saya nggak akan membahas mengenai musuh-musuh lebih detail. Yang penting kita sudah tahu aja. Jadi ada 4 yang merupakan musuh kita yang kita bisa temukan, yang kita akan hadapi tiap hari, ya. Sekarang kita langsung masuk dalam single fighter, ya. Dari berbagai tokoh Alkitab, saya ambil 3 contoh aja supaya kita bisa belajar bersama-sama mengenai single fighter itu seperti apa sih, ya. Yang pertama, saya boleh minta dibacakan 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47. Satu Samuel ayat 1 Samuel 17 Pasal 17 ayat 45 sampai 47. 45 sampai 47. Ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu,
engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan alam semesta, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47. Dan supaya segenap jemaah seluruh bumi tahu bahwa dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, tetapi di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ya, kalau kita baca di ayat yang ke-45 dikatakan, engkau mendatangi aku, ya. Aku di sini berarti sendiri, ya, bukan kami, ya. Dikatakan Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku. Tidak dikatakan engkau mendatangi kami. Artinya saat itu Daud seorang diri berhadapan dengan Goliat. Yang saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu yang mungkin bisa menjawab, apakah Daud menghadapi Goliat hanya dengan modal iman? Ada yang bisa jawab? Sehingga dia yakin dia bisa menang dengan modal iman saja. Silakan menjawab. Tidak. Tidak. Oke. Mungkin yang lain ada yang bisa kasih jawaban? Ya, mungkin Pak Andre atau Pak Jerry atau Pak Joseph atau siapa lagi di sini? Ya, mungkin Bu Agatha juga bisa kasih jawaban. Atau Pak, ini Pak Joseph ada dua soalnya nih. Pak Joseph Arifin sama Pak Joseph Filmon, ya. Atau Bu Sri Kartini mungkin bisa jawab, apakah Daud menghadapi Goliat hanya modal iman? Ya, jawabannya mari kita balik sedikit ke ayat 36 sampai 37, ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 36 sampai 37. Mungkin bisa dibacakan Ibu Ayu. Bentar. Oke. 1 Samuel 17 ayat 36 sampai 37 ya? Ya. 36 sampai 37. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin. Terima kasih Bu Ayu. Jadi Daud itu berani menghadapi Goliat bukan cuma dengan modal iman. Daud sudah pernah punya pengalaman bagaimana berhadapan dengan singa, beruang, ya, dan binatang-binatang buas lainnya. Sehingga ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah, Daud bisa berani maju menghadapi Goliat. Banyak orang Kristen, saya minta maaf ya, terutama di Indonesia, mereka itu banyak ngomong, dengan iman kita bisa melakukan banyak perkara. Dengan iman kita pasti bisa menang. Nah, terkadang konsep seperti inilah yang akhirnya membuat banyak kekalahan. Ya kenapa? Nggak punya pengalaman sebelumnya. Nggak punya
kemampuan untuk mengukur dirinya sehingga ketika dia nyemplung dia nggak bisa berbuat apa-apa ya. Saya kasih contoh misalnya ya, pertandingan martial art ya, ya berantem begitu ya. Ketika seseorang yang belum pernah berkelahi sama sekali, kemudian dia mendaftar untuk bertanding, kira-kira dia menang atau kalah meskipun dia bilang saya bawa dalam nama Tuhan, saya pasti menang. Bisa menang nggak dia? Meskipun dia ngomong saya dengan nama Tuhan saya pasti bisa menang. Kecuali diperhadapkan dia itu berhadapan dengan pencopet ya, istilahnya ya udah mau nggak mau semua jurus dia keluarin. Tapi kalau dalam pertandingan yang resmi itu orang-orang yang sudah terlatih ya, seperti orang-orang Filistin itu sudah terlatih berperang. Jadi kalau ada orang yang belum pernah berantem sama sekali dan mau coba-coba melawan Goliat, bisa dipastikan jadi apa tubuhnya ya. Tapi karena Daud dia bukan berantem dengan manusia saja, tapi berantem dengan binatang-binatang, binatang buas, dan dia selalu menang. Kenapa saya katakan Daud selalu menang? Kalau Daud kalah, Daud pasti sudah mati. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita salah kaprah. Dengan iman kita sanggup mengalahkan musuh-musuh kita. Dengan iman kita pasti bisa berhasil, sukses, bla 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 bla. Kita lupa. Setiap tindakan ada yang namanya ukuran ya. Ada memang situasi yang kita bisa menang dengan modal iman tanpa memiliki yang namanya kemampuan-kemampuan lain. Tapi dalam situasi-situasi tertentu kita harus tahu iman saja tidak cukup kalau kita tidak punya yang namanya skill. Ya. Misalnya, ada orang yang ingin menjadi penerjemah di Bali, sementara dia nggak bisa bahasa asing satupun. Ya kan nggak bisa. Meskipun dia ngomong, dalam nama Yesus, saya pasti bisa menjadi penerjemah. Apa modalnya? Ya, ini yang seringkali saya melihat ya, banyak orang-orang Kristen di marketplace. Ya, saya punya teman-teman juga banyak yang di dunia film. Ya, mereka ingin buat sesuatu tapi nggak punya pengalaman. Dengan entengnya ngomong, kita percaya bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Saya bilang ya udah, coba deh buat. Ternyata nggak bisa buat. Ya karena apa? Nggak ada keahlian. Dan kita bawa-bawa nama Tuhan untuk menutupi kebodohan kita. Banyak orang gagal dalam hal ini kenapa? Karena mereka dibodohi dengan orang-orang yang berkata dalam iman kita bisa kok untuk bisa begini dan begitu. Padahal ada hal-hal tertentu yang butuh keahlian, butuh kemampuan yang harus menjadi basic kita. Misalnya almarhum suami saya, beliau itu dasarnya dia dan dua ya, pelatih jujitsu juga gitu ya. Dia juga mengajar dan juga beberapa kali menang pertandingan tingkat nasional. Ketika waktu itu malam-malam ini jam 2 malam, waktu itu kan daerah Depok dikenal dengan begal Depok. Beliau mau jemput saya, itu jam 2 subuh. Saya lagi buat kue tuh di rumah tante. Saya telepon, kok ini sudah jam begini suami saya nggak nongol-nongol, HP juga nggak diangkat. Pas dia jemput saya loh kok itu kendaraannya sudah ringsek begitu kan. Cuma suami nggak ngomong apa-apa sampai di rumah. Baru suami ngomong, iya tadi aku dibegal orang. Saya bilang, waduh, nah terus bagaimana? Begalnya itu ada 8 orang. Tapi yang masuk rumah sakit itu justru yang begal. Suami saya utuh, meskipun memang kendaraan ringsek, sebab mereka itu memang sengaja menabrakkan diri ya. Nah, jadi ada orang-orang yang sudah bisa menghadapi gerombolan-gerombolan seperti itu. Tapi jangan kita yang belum pernah memiliki kemampuan di bidang itu mau coba-coba menghadapi begal. Itu beresiko ya. Jadi kita harus juga tahu bagaimana kemampuan kita. Terkadang memang ada tantangan-tantangan yang membuat kita harus memperbesar iman kita. Misalnya seperti ini. Waktu itu saya masih semester 3 saya ingat. Ada ujian tes yang namanya beasiswa dari Japan Foundation. Itu khusus untuk orang-orang sastra Jepang. Kebetulan waktu itu saya juga sastra Jepang, tapi masih semester 3. Dosen saya bilang,
ayo deh, kamu coba ikut. Nah, saya bilang, iya deh, saya mau coba ikut. Ketika saya masuk, senior saya ngomong, waduh ini masih masih bau kencur, mau coba-coba ikut gitu kan. Nah, saya orangnya seperti ini. Saya itu suka yang namanya tantangan. Jadi begitu mereka justru mengecilkan saya justru berpikir, waduh Tuhan, secara ini saya memang belum sehebat mereka, tapi saya masih ada waktu 3 hari untuk saya belajar. Jadi ada waktu 3 hari yang saya bisa belajar, sehingga saya tuh begitu saya berangkat, saya baca ayat firman Tuhan di Markus 11 yang mengatakan, apapun yang kamu minta, percayalah kamu akan menerimanya. Dan itu saya tangkap, saya imani saya bisa. Sebab apa? Saya sudah belajar. Ya. Jadi ada modal yang membuat saya percaya diri bahwa kalau Tuhan berkenan, saya pasti yang berangkat. Nah, selesai tes, ternyata yang berangkat cuma 2 orang. Salah satunya itu saya. Semester yang paling kecil. Dan yang berangkat adalah semester 9. Jadi yang berangkat adalah semester 9 dan semester 3. Nah, jadi saya ada modal meskipun kecil, tapi karena saya percaya Tuhan akan memberikan saya hikmat pada saat ujian, sehingga saya yakin. Apalagi ketika saya berangkat, saya baca firman Tuhan, seolah-olah meneguhkan saya. Jadi ada modal yang harus kita miliki dulu sebelum kita masuk ke medan pertempuran. Jangan kita modal nol terus dengan yakin, saya percaya, saya pasti bisa menang. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan. Jangan kita istilahnya kalah babak belur lah. Ya karena nggak ada senjata kita. Hanya modal nekat aja. Akhirnya kita kalah, ya. Begitu kita kalah, kita ngomong ke Tuhan, Tuhan, kenapa aku bisa kalah, Tuhan? Kadang-kadang kita tidak memikirkan kemampuan kita dulu. Apakah saya memang sudah cukup untuk bisa bertanding atau tidak? Ya karena proses kehidupan itu, kalau kita bisa teliti, kita akan memahami, oh iya, saya masih di level ini sebenarnya. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kita memasuki proses yang memang benar-benar membuat kita harus memiliki iman yang besar, ya kita harus masuk. Ya karena itu atas seizin Tuhan. Tapi jangan kita coba-coba memaksakan diri yang bukan bagian kita. Ya. Jadi kalau seperti yang Pak Hendy pernah bilang tuh anak-anak Skewa ya, mereka lihat tuh, Paulus bisa ngusir setan, mereka juga coba-coba gitu, akhirnya kalah. Ya karena mereka nggak ngerti ada hal-hal yang perlu dimiliki pada saat berhadapan dengan setan gitu kan. Yang kedua ya, kita akan belajar dari Daniel. Boleh dibacakan Ibu, Daniel pasal 6 ayat 11. Daniel pasal 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11. Ya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang 11 Ibu. berdoa. Bukan 12, 11. 11. Itu 12 itu. Oh, 12 nih ya? Iya. 11. Ya itu. Oke. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar di atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Ya terima kasih Ibu Ayu. Saya sangat terkesima ketika baca di kalimat terakhir. Seperti yang biasa ia lakukan. Seorang single fighter tidak akan takut yang namanya ancaman atau intimidasi. Sebab ia tahu ia berada di jalur yang benar. Ia tidak akan takut yang namanya kehilangan jabatan.
atau kehilangan hal-hal yang diinginkan banyak orang, ya. Karena seorang single fighter, dia memiliki keyakinan diri bahwa ia harus tetap berada di jalan yang benar kalau ingin menang. Banyak orang lebih suka ambil jalan pintas, ya. Apalagi kalau itu berhubungan dengan duit. Mereka lebih suka, udahlah, kompromi aja kita. Biar bohong-bohong kecil lah. Atau nanti kita bertobat begitu kan. Mengapa Daniel bisa menghadapi berbagai ancaman? Dia tidak takut dengan orang-orang yang berusaha mencari kesalahan dia. Ya karena ia tahu kepada siapa ia menyembah. Dia tahu bosnya itu siapa. Jadi kalau kita ingin berhadapan dan mengalahkan musuh kita, kita tahu dulu siapa bos kita ini. Bos kita itu bos yang seperti apa? Jangan sampai kita salah mengambil sikap. Ya, kita tahu nih Tuhan ini Tuhan yang Maha Kudus dan kita berbuat serong. Kita melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Misalnya, ya kan nggak ada yang lihat nih, nggak apa-apa lah. Kita buat bohong-bohong sedikit, yang penting dapat duit, yang penting uang cair, ya. Banyak sekarang orang-orang kan ya udahlah buat data palsu, yang penting dapat duit gitu kan. Mereka lupa Tuhan itu bukan Tuhan yang curang. Tuhan melihat segala sesuatu. Meskipun kita bisa tampil soleh, tampil baik atau suci di depan orang lain, tetapi Tuhan melihat setiap perbuatan kita, meskipun tidak ada yang tahu. Ya, Daniel luar biasa. Orang lihat atau orang nggak lihat, dia tetap melakukan seperti yang ia biasa lakukan. Ini salah satu pribadi single fighter yang luar biasa. Dia tidak takut. Hukumannya akan dibuang ke gua singa. Karena dia lebih takut kepada Tuhan. Dia lebih percaya kepada Tuhan yang ia sembah. Jadi kalau kita ingin memenangkan peperangan, jangan pernah kita mendua hati. Jangan kita mengatakan menyembah Tuhan, tapi kita lebih memilih melakukan kebohongan-kebohongan. Percayalah ketika kita melakukan hal yang benar, meskipun banyak orang lebih memilih berkompromi dengan dosa, ada saatnya Tuhan akan bela kita. Ada saatnya Tuhan akan perlihatkan bagaimana sikap kita yang berani melakukan kebenaran di atas kebenaran itu akan mendatangkan hasil, mendatangkan kemuliaan Tuhan. Banyak orang, maaf, meskipun dia hamba Tuhan, lebih suka berkompromi daripada mencoba tampil beda. Dia berkompromi supaya apa? Supaya jangan sampai dia nggak diundang lagi khotbah gitu kan. Atau jangan sampai dia dianggap ini orang sok suci gitu ya. Atau jangan sampai dia nggak mendapat uang hanya karena dia mengatakan hal yang benar. Ketika kita melakukan hal yang benar, tetapi kita justru tidak mendapatkan apa-apa atau bahkan kerugian di mata manusia, tidak apa-apa. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita jujur di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Jadi tidak usah kita ikut-ikutan orang. Itu orang kan dia markup, dia buat data palsu. Udahlah, saya buat juga supaya saya nggak dikucilin, ya. Supaya saya nggak dianggap ini orang sok suci gitu ya. Saya banyak menghadapi belakangan ini hal-hal seperti itu. Ketika orang berbuat hal yang tidak benar, saya lebih memilih tidak. Akibatnya saya mungkin dikucilkan mereka. Nggak apa-apa. Sebab yang saya tahu, bos saya itu Tuhan. Kalau saya
berbuat hal-hal yang curang, maka saya pasti akan kena hukuman. Entah kapan waktunya, gitu kan. Jadi ketika orang-orang berkata, Bu Erika, nanti Ibu nggak dapat ini nanti bantuan bla bla. Saya langsung ngomong begini, berkat saya bukan dari bantuan, berkat saya asalnya dari Tuhan. Tuhan bisa berkati saya dengan caranya yang ajaib, bahkan bisa lebih besar daripada apa yang dibuat orang dengan kecurangan. Itu yang menjadi prinsip saya. Jadi saya tidak ambil pusing orang mau ngomong apa, sebab saya percaya Tuhan saya itu Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup memberkati orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya integritas, seperti Daniel ya. Ketika orang-orang berpikir Daniel akan mati di gua singa, tapi yang luar biasanya, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya mengatup mulut-mulut singa itu. Jadi orang-orang yang merencanakan kejahatan terhadap Daniel justru akhirnya kena ulah dari mereka sendiri. Akhirnya mereka sendirilah yang dibuang ke gua singa atas perintah Raja Darius. Jadi penting sekali ketika orang-orang memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus berani ambil sikap seperti Daniel. Karena pembelaan dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yang ketiga ya, contoh yang ketiga, mari kita baca dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 6-8. Dua Timotius 4 ayat Ya, 6-8. sampai 8, ya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Amin, terima kasih. Jadi tokoh yang ketiga yang akan kita belajar sama-sama yaitu Paulus. Bagaimana Paulus ini adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Seorang single fighter seharusnya memiliki sikap seperti Paulus yang tidak takut mati. Kalau kita adalah seorang single fighter dan kita takut mati, maaf, berarti kita bukan single fighter. Kalau kita nonton ya film-film action ya, rata-rata orang yang menjadi jagoan itu adalah orang yang istilahnya sudah tidak takut mati. Mereka berani menghadapi musuh-musuh mereka. Itu di film. Apalagi di kenyataan ini. Yang luar biasa, Paulus menuliskan, darahku sudah mulai tercurah. Ya. Jadi saya bisa membayangkan pada saat Paulus menulis itu, darah sudah menetes. Ya. Akibat pukulan, ya, akibat rajaman dan siksaan-siksaan yang ia alami karena Kristus. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang menganggap dirinya sudah melayani Tuhan sehingga bangga, oh saya sudah melayani Tuhan begini-begini. Kalau kita hanya melayani Tuhan dalam ruang ber-AC, itu belum melayani Tuhan. Paulus saja yang istilahnya sudah mati-matian melayani Tuhan, dia tidak pernah merasa bahwa dia sudah benar-benar terbaik dalam melayani Tuhan. Tidak. Dia menganggap dirinya ini orang yang hina. Dia tahu bahwa apa yang ia dapatkan itu lebih mulia daripada apa yang sudah ia kerjakan di dunia. Jadi penderitaan itu bagi Paulus itu hanya kecil dibanding kemuliaan yang akan ia terima. Jadi kalau kita sebagai hamba Tuhan sudah bangga, sudah bisa ya khotbah di sana sini, menyembuhkan orang sakit, bla 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 bla, ya tapi kita
tidak mengalami persekutuan dengan Kristus, tidak mau istilahnya menderita, maunya ya kita di zona nyaman aja gitu. Yang penting doain orang, sudah khotbah sudahlah, itu sudah cukup ya. Tapi kita menghindari yang namanya penderitaan, bahkan menganggap kalau menderita itu akibat kutuk. Sementara firman Tuhan mengatakan Tuhan juga mengaruniakan bukan untuk percaya, tetapi juga untuk menderita, ya, menderita untuk Tuhan. Jadi kalau kita mengira menjadi Kristen, hidup kita akan seperti para motivator katakan, oh kita akan semakin naik, semakin bahagia dan bahagia. Itu tidak sesuai firman Tuhan. Ya karena ujung-ujungnya kita harus melewati yang namanya jejak yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Kita akan dibenci oleh dunia. Ya. Seperti yang dikatakan tadi ada 4 musuh ya, salah satunya dunia. Jadi kalau dunia mengasihi kita, harus dipertanyakan apakah kita benar-benar sudah menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena dunia itu membenci yang berasal dari Allah. Ya. Jadi kalau kita menganggap, wah saya ini dikasih dunia, saya bisa menerima banyak hal dari dunia. Ingat bahwa Tuhan sendiri mengatakan kalau kita lebih mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu nggak ada dalam diri kita. Ini memang hal yang tidak mudah. Sebab biar bagaimanapun kita masih di dunia, masih ada hal-hal yang merupakan impian-impian kita mungkin, ya. Tetapi yang dikatakan Paulus ini luar biasa. Paulus ini masih hidup, ya. Dia menulis itu masih hidup, tapi dia sudah bisa tahu bahwa dia akan menerima yang namanya mahkota kehidupan. Aduh, luar biasa imannya. Dia tahu nih, meskipun dia berdarah-darah, bahkan sebentar lagi dia mati, dia akan menerima sesuatu yang mulia, sesuatu yang kekal. Saya baca ini, saya teringat dengan almarhum suami saya waktu sedang di UGD ya. Waktu itu dokter ngomong ke saya, Bu, Bapak ini jangan sampai bergerak ya. Dan jangan sampai banyak bicara, sebab ini Bapak dalam keadaan kritis. Sewaktu-waktu jantung Bapak bisa berhenti. Saya waktu itu cuma bisa diam. Saya nggak tahu mau nangis atau gimana. Sebab saya seperti nggak percaya suami saya dalam situasi seperti itu. Ya. Ketika dokter pergi, suami saya bisik ke saya, Hani tolong angkat kedua tangan saya. Ke kanan dan ke kiri. Saya bilang nggak bisa, dokter marah. Hani bergerak. Saya bilang mau apa sih? Suami saya ngomong gini, saya mau doain orang yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri saya. Saya langsung bilang, aduh, ini Hani lagi kritis. Sewaktu-waktu Hani bisa meninggal, saya ngomong gitu. Suami saya ngomong gini, kalau saya meninggal saat ini, saya sudah tahu kemana saya pergi. Tetapi orang yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri saya, belum tentu mereka tahu, Hani, kemana mereka akan pergi. Oleh karena itu, saya mau doakan mereka. Kalaupun Tuhan akan jemput mereka, supaya jiwa mereka selamat. Kalaupun Tuhan mau sembuhkan, biarlah Tuhan menyembuhkan dengan kuasanya yang ajaib. Sehingga mereka bisa menjadi saksi Tuhan. Di situ saya menangis. Saya melihat suami saya sudah nggak mikirin lagi bagaimana dia menjaga nyawanya. Dia sudah siap kehilangan nyawanya demi bisa menyelamatkan, bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Di situ saya seperti Tuhan ingatkan bahwa waktu-waktu ini apakah kita yang sehat memikirkan bagaimana menyelamatkan jiwa. Orang yang istilahnya sakit parah saja masih bisa berpikir bagaimana supaya dalam sisa hitungan detik ya ia bisa meninggal, ia masih bisa bawa jiwa kepada Tuhan. Itulah yang membuat saya ketika suami saya menghembuskan nafas terakhir, saya nggak menangis. Sebab apa? Saya tahu suami saya sudah sampai ke tempat yang ia rindukan. Ya. Memang tidak mudah ketika saya harus melewati hidup ini seorang diri, itu nggak mudah. Tetapi saya kembali merenungkan apa yang sudah saya alami bersama suami di akhir hidupnya. Bagaimana ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia berusaha, meskipun ya itu secara medis, dokter sudah bilang, Bu, Bapak sudah nggak bisa lagi, Bu. Maaf.
Tapi secara spirit suami saya masih mendoakan orang-orang, termasuk saya istrinya gitu ya. Saya bilang ke suami saya belum siap. Suami saya ngomong, kalau Tuhan memilih untuk menjemput saya daripada menyembuhkan saya, Hani harus siap. Sebab itu yang terbaik ya. Dan Hani harus mengejar kehendak Tuhan. Jangan lagi keinginan-keinginan daging, karena itu bisa membuat binasa. Jadi justru di akhir hidup suami saya itu tiba-tiba seperti ada yang kayak selubung yang kebuka. Saya baru ngerti tuh semua firman Tuhan. Jadi ada memang waktunya ketika kita nggak ngerti firman Tuhan, kita dengerin aja. Ya karena ada waktunya Tuhan akan membuka selubung itu, jadi kita ngerti. Oh ini maksud ayat ini seperti ini toh. Ya. Jadi saya melihat seorang single fighter itu dia tidak mementingkan diri sendiri. Jadi ketika kita masih mementingkan diri sendiri, kita bukanlah seorang single fighter. Karena kalau orang namanya single fighter, dia sudah tahu nih, dia akan berhadapan dengan hidup atau kematian. Ya. Seperti yang dialami oleh Daud, Daniel, dan Paulus. Ya. Jadi kita coba baca di Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Ya, Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. ya. Ini ayat ini ada ditulis di batu nisan suami saya, sebab sebelum meninggal suami saya ngomong seperti ini juga. Dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ketika menghembuskan nafas, nggak ada rasa takut loh. Sampai saya bilang gini, waduh ini orang kok bisa ya menghadapi kematian itu dengan begitu santai gitu. Saya sebelum suami saya menghembuskan nafas, saya tuh anehnya tiba-tiba kayak digerakin untuk menyanyi. Selama suami saya sakit di rumah sakit, saya nggak pernah nyanyi. Dan saya ingat 2 lagu itu yang membuat saya kayak kayak apa ya, kayak merinding gitu. Lagu pertama itu saya nyanyi lagu yang kesukaan suami saya soalnya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja gitu kan. Dan selesai lagu itu, tiba-tiba kayak hati saya itu menyanyi lagi lagu yang kedua. Dan sekaligus lagu terakhir. Saya nggak tahu kalau suami saya ini dalam situasi yang istilahnya sebentar lagi dijemput Tuhan ya. Jadi saya menyanyi aja dengan penuh semangat. Saya angkat kedua tangan suami saya, sebab suami saya dalam keadaan tidak sadar gitu kan. Ya tapi masih bernafas gitu ya. Saya nyanyi lagu yang kedua, dan anehnya itu lagu saya nggak pernah rancangkan di otak saya. Itu keluar sendiri dari mulut saya gitu kan. Lagu yang kedua itu, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Selesai nyanyi lagu itu, 5 menit kemudian suami saya menghembuskan nafas yang terakhir. Dan tidak ada keluhan. Kayak orang ini aja, cuma udah. Dia itu begitu tenangnya tidur gitu. Sampai orang-orang bilang gini, Bu, kok ibu nggak nangis? Saya bilang, saya juga nggak tahu. Saat itu saya ngerti apa yang namanya kasih Tuhan melingkupi. Ketika kita dalam situasi nggak ngerti, kita nggak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, kasih Tuhan itu bisa membungkus kita loh. Saya saat itu tidak menangis sedikit pun. Makanya orang sampai heran, kok ibu bisa tegar ya? Saya bilang, saya nggak bisa nangis seperti ada yang peluk saya bilang gitu. Saya nggak tahu, tapi saya percaya itu pasti kasih Tuhan yang melingkupi saya. Sehingga saya bisa bersaksi ke orang-orang. Orang bilang, Bu, yang lain begitu keluarganya menghembuskan nafas, semua menjerit, cuma ibu nih yang diam. Saya bilang, karena ada Tuhan yang bersama saya bilang. Jadi saya nggak nangis gitu. Meskipun hati saya itu hancur sebenarnya. Ya tapi saya nggak bisa nangis gitu. Jadi saya mau menyampaikan ketika seorang single fighter itu adalah orang-orang yang tidak bisa diintimidasi atau diancam oleh dunia, karena dia tahu akhir hidupnya itu harus berakhir di garis akhir.
dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Ya. Suami saya dulu Hindu loh, dulu Hindu. Kemudian bertobat, akhirnya dia percaya Yesus dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jangan sampai kita yang dari awal Kristen, justru endingnya malah jadi yang terkemudian. Makanya itu firman Tuhan mengatakan, yang terkemudian bisa menjadi yang terdahulu. Demikian juga sebaliknya. Jadi kita ini dalam perlombaan. Kita harus berlomba untuk mencapai garis finish dalam pertandingan iman kita. Ada yang bertanya bagaimana bisa menang perang? Yang pertama, mari kita buka di Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Boleh dibacakan Ibu? Ayo. Ibrani 12 ayat 14. Ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Ya. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Artinya kita harus hidup kudus. Ya. Nggak mungkin kita bisa melayani Tuhan kalau hidup kita, maaf, tidak kudus. Setan ketawa. Bagaimana kita mau usir setan gitu? Ya kalau hidup kita pun, ya istilahnya tuh gampang dimasukin setan. Ya karena kita hidup nggak benar di hadapan Tuhan. Seperti anak-anak sekewa gitu kan. Mau sok-sok ngusir setan, ya malah digagahi gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana supaya kita bisa menjaga kekudusan hidup. Mari kita baca di Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Mazmur 19 ayat 9 sampai 11. Ini nih cara kita menjaga kekudusan hidup kita. Boleh baca? Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Amin. Amin. Ya, yang pertama adalah menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, kita jangan menyimpang dari apa yang sudah Tuhan tetapkan. Yang ketiga, kita harus memegang janji-janji Tuhan. Supaya kita tetap dalam kekudusan. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang perang? Mari kita baca Yakobus pasal 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16 ya, Bu? Iya. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Ya. Yang kedua, jangan kita iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ya. Begitu ada iri hati, misalnya, waduh, kok bisa ya Bu Ayu itu dipakai luar biasa, sebentar saya enggak ya. Nah, udah mulai tuh hal-hal jahat akan masuk ke dalam pikiran kita. Ya, kita akan lebih mengasihani diri sendiri, lebih mementingkan diri sendiri. Kita tidak akan bisa menang perang gitu. Kita harus bisa menjaga hati kita agar murni di hadapan Tuhan. Melayani itu bukan karena ingin dipuji orang, bukan, tapi karena kita mengucap syukur Tuhan memiliki rencana yang sangat indah untuk kita. Tuhan tidak melihat segala kelemahan kita, tapi
ia mau kita ada ketulusan, ada kemurnian dalam mengikuti Tuhan. Bukan karena ada apa-apanya baru kita mau ikut Tuhan. Ya, kita juga harus memikirkan kepentingan orang lain. Seorang single fighter, dia itu berjuang tidak untuk dirinya sendiri. Dia pasti berani berjuang untuk apa? Kepentingan orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dia berani memberitakan Injil. Kenapa? Supaya banyak orang mendengarkan kabar keselamatan. Meskipun dia tahu dia akan mati akibat apa yang ia lakukan. Memberitakan Injil, ya. Dia tahu itu konsekuensinya, tapi ia tetap setia dan taat sampai akhir hidupnya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menang perang? Boleh baca di Kolose pasal 3 ayat 2 sampai 3. Kolose 3 ayat 2 sampai 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir ya, bagaimana kita bisa menang perang? Kita harus memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan sorga. Sebab hidup kita ini sudah disembunyikan ya di dalam Kristus. Jadi yang harus nampak adalah pribadi Kristus, bukan kedagingan kita. Kalau kita masih mikir, aduh, nanti rumahku bagaimana ya, bagaimana aset-aset saya nanti begini dan begitu, kita akan takut mati. Ya. Tapi kalau kita lebih percaya untuk menyimpan aset-aset kita di sorga, kita akan berbuat baik tanpa memikirkan untung ruginya. Kita akan menjadi pelaku firman, karena kita tahu apa yang kita perbuat adalah hal-hal yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Tapi kalau kita masih mikir, aduh, saya ini harus beli ini, dan beli itu. Boleh, tapi jangan sampai itu membuat hati kita condong kepada harta yang ada di dunia. Kita lupa untuk menanam aset-aset untuk di sorga. Ketika kami baru selesai menikah, itu bukan bulan madu. Suami saya malah bilang, ayo kita buat KKR di Bengkulu waktu itu, di Sumatera. Saya bilang, aduh Tuhan, ya orang lain bulan madu, suami saya buat KKR. Secara manusia itu uang itu habis benar-benar ya. Itu dibagi-bagi, dibuat beli ini dan itu untuk keperluan anak-anak di sana, beli ya kebutuhan sekolah mereka, buat hamba-hamba Tuhan juga dibelikan baju-baju apa semua untuk mereka bisa kenakan gitu kan. Jadi saya pikir, ya Tuhan, ini suamiku gimana sih? Uang ya bukannya kita untuk hal-hal yang ya buat kepentingan kami berdua, malah dia memikirkan orang-orang yang susah gitu. Tetapi sekarang saya baru ngerti, suami saya itu berpikir bahwa dia itu lagi menanam aset atau deposito untuk dia menuai di sorga. Ya. Jadi ketika kita memikirkan perkara di atas, kita tidak akan memikirkan yang namanya rugi ketika kita berbuat baik untuk kepentingan orang. Sebab kita tahu apa yang kita perbuat itu tidak akan sia-sia kalau untuk kepentingan sorga. Tetapi kalau kita lebih cenderung untuk memikirkan, saya mau pengen ini dan pengen itu, kita masih mau menikmati dunia, percayalah, orang-orang seperti itu pasti masih takut mati. Ya kan apa? Dia masih mikir nih, harta saya banyak-banyak nih, entar siapa yang nikmati gitu. Jadi kita jangan sampai terikat harta. Boleh kita kaya, tapi jangan harta itu membelenggu kita sehingga kita melupakan bahwa kita ini hanya numpang, hanya transit di dunia. Harta kita tidak akan kita bawa mati, ya. Tapi setiap perbuatan baik kita itu merupakan aset-aset yang akan kita terima, ya, untuk dicatat, dan kita akan menuai hasilnya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya. Jadi mulai sekarang
kita harus berpikir kalau dalam situasi tertentu kita akan diperhadapkan, kita ini sebagai seorang single fighter. Apakah kita berani menghadapi musuh-musuh kita, atau kita memilih lari, atau kita ya udahlah, kita mau cari aman aja gitu. Saya mau tutup dengan kesaksian ya. Waktu itu ada orang bilang gini, Bu Erika, ini ada orang sakit. Saya bilang, oke, saya akan datang sendiri. Loh Bu Erika enggak bawa ini tim. Saya bilang, maksudnya, iya bukan harus mendatangkan hadirat Tuhan dulu, Bu. Kita menyembah Tuhan dulu supaya, saya bilang, nggak ada tuh di Alkitab. Kalau kita mau mendoakan orang sakit, harus kita, ya penyembahan dulu, main gitar dulu, nggak ada. Kalau Tuhan di dalam kita, kuasa Tuhan ada di dalam kita, maka kita pun bisa menyembuhkan tanpa harus ajak orang. Bareng-bareng yuk. Seperti kita kayak apa ya? Ya kayak keroyokan gitu. Jadi banyak orang punya konsep seperti itu. Kalau melayani harus beberapa orang supaya kuasanya itu lebih berganda-ganda katanya. Soalnya ya kalau sendiri ya kurang powerful. Justru saya bilang, justru ketika kita sendiri, kita akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Ya kalau bareng-bareng kan, ya kita nggak akan ya kita nggak memiliki keyakinan atau keberanian bahwa meskipun saya sendiri, tapi kalau saya bersama Tuhan saya bisa. Tapi kalau kita bareng-bareng kan, ya apa ya istilahnya, ya nggak salah juga, tapi itu tidak akan, hasilnya tidak akan seperti di saat kita dalam situasi sendiri ya. Beberapa hari lalu saya itu bertemu dengan salah satu manajer hotel ya. Waktu itu saya janji ya dengan tim saya, oke, kita bertiga ya ketemu manajer. Haleluya, di hari H mereka berdua nggak datang. Banyak alasan, oh Bu gini-gini. Jadi mau nggak mau saya harus hadapi. Dengan segala keterbatasan saya bisa. Akhirnya kami berhasil mengadakan kesepakatan. Jadi saya banyak dalam kasus-kasus ini, saya tuh kayaknya dalam posisi saya harus berhadapan sendiri. Tapi saya percaya, meskipun saya sendiri, kalau Tuhan bersama saya pasti bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di hadapan saya. Meskipun secara manusia itu kayaknya, aduh Tuhan, kok begini amat sih? Ya tapi saya berusaha menguasai diri saya. Ketika mereka bilang, Bu, kami nggak bisa datang. Saya nggak mau bersungut-sungut. Saya nggak mau menyalahkan mereka. Saya ambil waktu tenang. Saya bilang, Tuhan, saya harus bisa menguasai diri. Sehingga saya bisa tenang dan bisa ngomong apa yang tepat dengan manajer tersebut. Ya, jadi itu saya sementara belajar juga. Saya nggak bilang saya langsung bisa, enggak. Tapi pelan-pelan. Saya belajar untuk menguasai diri. Sehingga untuk hal-hal yang ke depan, saya sudah ada pengalaman bagaimana saya bisa menguasai diri. Ya, jadi demikianlah khotbah saya malam hari ini. Ya kiranya bisa memberkati kita semua. Amin. Amin. Bu Erika bisa tutup dalam doa. Oh ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh sangat baik. Biarlah Tuhan, Engkau berikan kami roh keberanian untuk menjadi orang-orang yang bisa berperang ketika sendiri Tuhan. Kami tidak akan takut dan gentar, sebab Engkau yang menyertai kami. Jangan kami menjadi orang-orang yang beraninya keroyokan Tuhan. Tapi meskipun kami sendiri Tuhan, kalau Roh-Mu ada bersama kami bisa melakukan banyak hal Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk menjaga kekudusan hidup kami. Jangan sampai kami menjadi cemoohan. Sebab kami membuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Buat hati kami Tuhan menjadi hati yang memikirkan kepentingan orang banyak. Bukan cuma diri sendiri saja. Dan mampukan kami untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan yang ada di bumi. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sampai kami mencapai garis finish. Dan menerima mahkota kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, terima kasih Mahong. Terima kasih Bu Erika. Bu Erika, Ya, apakah sama-sama. masih ada waktu untuk Oh, tanya boleh, jawab? boleh. Ya, boleh. Yang Baik, penting saya jam beri ya. sampai jam berapa bisa? Jam 10 soalnya saya besok subuh harus ini ke Jakarta nih. Jam 4 saya harus ke Jakarta. Ya, Karena baik. ada urusan. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya atau ingin merespon firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Erika, saya silakan. Ada Bapak Ibu? Mungkin saya Bu Erika, sebelum Ya, Bapak silakan Ibu Bu yang Ayu. lainnya. Saya mau tanya, Bu Erika tadi kan penekanannya pada saat single fighter ya. Nah, menurut Bu Erika, kapan kita harus berjuang sebagai single fighter dan kapan sebagai teamwork? Nah, Nah, ya kalau teamwork biasanya kan kita itu pakai perencanaan, Bu. Biasa kalau teamwork itu kita sudah rencanakan jauh-jauh hari. Seringkali kalau si single factor itu di situasi yang nggak terduga, Bu. Gitu. Seperti semalam ya, saya itu ya tiba-tiba perut saya sakit sekali. Aduh Tuhan, saya besok mau khotbah ini. Jangan sampai gimana-gimana gitu kan. Saya cuma berdoa, Tuhan, kalau Engkau berkenan, Engkau sembuhkan saya. Saya nggak mau yang namanya masuk rumah sakit. Udah, itu aja. Doa saya singkat, padat. Dan begitu saya tidur, udah. Saya nggak merasakan sakit lagi. Jadi ada hal-hal yang, apalagi saya ini tinggal sendiri loh. Nggak ada yang tahu kalau terjadi apa-apa dengan saya ya. Makanya saya, bagaimana saya itu sangat mengandalkan Tuhan. Ya kenapa? Nggak ada lagi yang saya bisa ini andalkan. Ya karena saya sendiri ya. Sendiri dalam arti memang jauh dari keluarga gitu. Bahkan ini jauh dari teman-teman juga. Makanya saya bilang, aduh ini saya bener-bener deh. Ya kalau gimana-gimana ini hanya Tuhan aja yang tahu saya punya keberadaan gitu kan. Nah, jadi ketika kita dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa istilahnya muter balik ya. Atau istilahnya udahlah ya belok aja gitu. Nggak bisa, kita harus maju atau selesai sama sekali. Ya karena dalam situasi yang saya alami saat ini, saya nggak bisa lagi istilahnya mau ya udah Tuhan ini deh time out aja enggak. Saya sekarang harus maju. Enak atau enggak saya harus maju tetap. Ya karena saya nggak mau istilahnya mundur. Sekarang saya sudah sampai sejauh ini mengenal Tuhan. Saya mau lebih lagi mengenal Tuhan. Sehingga saya bisa bersaksi ke orang-orang gitu ya. Jadi saya bisa ada hingga saat ini itu semua karena Tuhan. Jadi kalau apa ya, teamwork itu justru terkadang ya kalau kita pakai teamwork itu terlalu banyak ngambil apa keputusannya lama. Bahkan terkadang nggak dilakukan. Tapi kalau kita cuma sendiri, itu kita bisa cepat mengambil keputusan dan bisa cepat juga eksekusinya. Seperti itu. baik, makasih Bu Erika. Ya, Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, saya Bu Ayu, terima kasih. Erika, terima kasih. Bu Ayu, terima kasih. Bukan main, Ngana memang sudah single fighter, tidak usah dikhotbah. Ngana sudah berjalan dan menjalani kehidupan itu. Chapeau, angkat topi kita, biar kita nyana ada capeo, kita angkat kita pecapeo. Amu, Agatha Tuhan bisa aja. Yesus betul-betul bersama Ngana Erika, dan itu juga Tuhan, saya tidak tahu ya karena saya bukan asisten Tuhan, tapi menurut feeling saya Tuhan itu mau memakai Ngana dengan dahsyat untuk menolong orang-orang yang hidup single fighter, rupa Ngana ditinggal suami masa muda, baru menikah berapa tahun Ngoni Erika kong suami meninggal 6 tahun setengah. Nah, itu aduh belum 10 tahun Ngana so janda ya. Iya kasihan. Orang bilang, aduh nggak so ya
Nggak apa-apa saya yang nggak bilang. ada anak, Le. Siapanya Iya, yang nggak bikin ada. anak waktu itu? Ya bukan nggak baking. Tuhan nggak mau kasih. Soalnya kalau saya punya anak, saya pasti nggak akan melayani Tuhan. Melayani anak saya. Oh iya, tapi kan kalau 6 tahun, so 6 tahun, jadi so masuk sekolah. Tapi oke, Tuhan punya rencana luar Punya biasa, rencana. Fernanda. Semangat terus, Erika. Ya, Tuhan Yesus makasih Bu memberkati. Agatha. Amin, Oke, makasih Bu thank Agatha. you. Ya, jangan patah semangat ya. Iya, Karena itu makasih. iblis punya maksud itu kalau nggak patah semangat. Iya, betul-betul. Betul sekali Bu Agatha. Jadi semangat terus. Pantang Amin. mundur, maju terus, pantang mundur. Vivere pericoloso. Apa itu Wes. artinya, Pak Jerry? Oke, lanjut. Makasih Bu Agatha. Sama-sama, Bu Ayu. Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Terima Andre. kasih. Ya. Ya. Terima kasih atas firman-Nya. Firman-Nya begitu memberkati. Dan saya percaya Bu Erika dipakai Tuhan luar biasa. Karena ini kan buat kepentingan jemaat-jemaat ya. Jadi apa yang disampaikan itu kebanyakan seperti tadi Bu Erika bilang, banyak orang Kristen hanya beriman aja tapi tidak tahu jalan-jalannya sudah berani beriman itu di dunia sekuler. Begitu juga di dalam kehidupan sehari-hari mereka hanya beriman aja sudah ke gereja aja udah merasa mereka itu diselamatkan, mudah mereka selamat masuk ke rumah Tuhan begitu. Padahal kita kan masih harus bertanding di dalam kehidupan ini. Seperti yang tadi dijelaskan sama Bu Erika, saya cuma mengapresiasi aja luar biasa dan semua jemaat yang Ibu bawain itu pasti akan diberkati dengan apa yang Ibu sampaikan. Sedikit saja sih Bu, saya cuma mau menambahkan aja. Memang si musuh kita kan cuma satu ya Bu, si iblis. Menurut saya sih musuh kita cuma satu, si iblis. Tapi iblis itu kan punya dunia. Karena dunia ini miliknya, maka dunia ini dijadikan trigger buat kita supaya kita itu tidak punya iman kepada Tuhan. Kita kan menurut Tuhan kan harus menguasai dunia ini, bukan dikuasai dunia ini. Karena kalau kita dikuasai dunia ini berarti kita dikuasai oleh si iblis gitu kan. Terus musuh kedua kita mungkin hanyalah diri kita. Karena diri kita ini kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita memang bisa lebih jatuh di dalam dosa. Penguasaan diri itu penting sekali. Nah, terus seisi rumah itu memang benar sih. Kadangkala orang-orang rumah kita ini yang membawa kita udah mau bener, gara-gara nggak enak sama orang-orang di rumah ini, jadi nggak bener. Ini memang betul. jadi banyak kan jadi seperti itu. Tapi ada pengalaman saya sih memang kita tidak hanya, kita harus seperti tadi Bu Erika tadi bersaksi ya. Memang kita harus setiap pribadi itu menghayati Tuhan itu selalu bersama kita. Karena Tuhan itu nggak jauh dari kita sebetulnya. Amin. Juga si iblis. Iblis itu juga nggak jauh dari kita. Dia 24 jam ada di otak kita. Ya, kerja dia adalah memprovokasi kita, mengintervensi kita melalui trigger-trigger dunia ini supaya kita jadi sombong, jadi segala macam, ya kan, jadi hebat, merasa kita nggak punya apa-apa di dunia ini. Semua nggak ada, kita hanya di seperti sandiwara aja di sini. Sebentar lagi aja kita lenyap gitu kan. Itu luar biasa. Jadi kesaksian dari Bu Erika luar biasa untuk suaminya. Itu betul-betul karena orang masih mengingini dunia ini, masih menghidupi dunia ini. Orang itu belum bisa lepas seperti murid-murid Tuhan Yesus itu yang sudah merelakan tubuhnya dan segala macamnya. Jadi memang luar biasa hari ini saya diberkati sekali karena apa yang disifirmankan Bu Erika itu adalah kehidupan sehari-hari ya. Yang kita harus lalui dengan berbagai macam permasalahan, persoalan, dan kita harus menangkan sampai finish. Seperti yang saya ceritakan suami Bu Erika itu sampai finish itu luar biasa, mahkota kehidupan sudah Tuhan berikan di sana. Terima kasih Bu Erika. Selamat malam. Itu aja saya tadi yang sampaikan. Ya, makasih Pak Andre. Baik, makasih Pak Andre. Selanjutnya saya kasih Bapak Ibu yang lain. Apakah ada? Atau sudah cukup? Oke. Ada Pak Terima Hendra. kasih Bu Silakan, Erika. Pak Hendra. Ya, terima kasih buat Ibu Erika, juga terima kasih buat Pak Andre yang sudah menambahkan, juga Cece Agatha dan Ibu Ayu.
semuanya sudah melengkapi. Eh, Banyak hal yang baru ya yang kita dapatkan di sini, terutama dari referensi-referensi yang diberikan. Dan saya setuju semua itu, dan itu baik sekali. Ya. Bahwa kita hanya beriman saja, tapi nggak punya skill, itu apa namanya, buang waktu lah, wasting your time. Ya. Dengan iman, ya kita bisa lakukan dengan iman. Disuruh, oke, lakukan, bikin. Nggak bisa. Coba dengan iman pakai, bikin. Nggak bisa juga. Ya soalnya begini Pak Hendrik ya, ini suami saya kan dia kan biasa buat film. Nah waktu itu ada pihak sebuah gereja ngomong ke suami saya gini, ya kami dapat dana dari inilah konglomerat untuk buat film Pak. Bisa enggak Bapak ngajarin kami 1 minggu aja supaya kami yang buat sendiri. Suami saya ngomong, nggak bisa seperti itu. Itu butuh waktu lama. Oh enggak Pak, kita kan beriman Pak. Dalam 1 minggu bisa kami tahu nih cara buat film. Suami saya ngomong, saya bertahun-tahun belajar masih harus memperbaiki bagaimana kalian seminggu begitu pede gitu ya. Akhirnya mereka ngotot buat dapat dana sekian M gitu kan. Akhirnya nggak jadi tuh film. Bayangkan. Itu donatur sampai apa? Marah-marah gitu kan. Akhirnya udah yang nggak dipercaya lagi karena begitu. Ini apa ya namanya? Ya, sok begitu yakin dalam seminggu bisa buat film. Aduh, saya bilang ini orang-orang nih yang kayak begitu aja Pak bikin. Ya, akhirnya kan orang-orang Kristen ya itu sudah nggak bisa dipercaya lagi hanya karena itu. Modal iman dan pengen belajar 1 minggu langsung bisa buat film. Nah, gitu. Akhirnya kacau. Nah, itu membuktikan kalau iman, hanya iman saja tanpa perbuatannya itu Iya. Lord. Lalu saya mau kasih lagi satu tambahan mengenai Daud ya, cerita Daud. Kita semua udah tahu tentang cerita Daud. Tapi ada satu hal yang belum pernah diceritakan. Tadi Ibu sudah kasih tahu mundur ke belakang. Bagaimana Daud melawan singa, melawan beruang. Itu saya tunggu-tunggu. Mundur lagi Bu, mundur lagi. Nah, mati saya, mundur lagi Bu, mundur lagi. Itu udah benar, itu ceritanya udah benar. Ceritanya sudah benar. Kalau kita baca lagi, mundur lagi. Kan pertama kalau kita ngajarin orang, atau terutama murid-murid sekolah itu, ngajarin bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Kenapa? Apakah dengan iman saja? Tadi pertanyaannya. Saya kan jawab tidak. Lalu ibu jawab, ayo mari kita buka 1 Samuel sekian. Bagaimana Daud mengalahkan beruang singa. Udah bagus nih. Saya nungguin. Mundur lagi. Dalam hati saya, mundur lagi, mundur. Mundur lagi, ceritanya mundur lagi. Karena apa? Karena Daud memang gak siap perang di sana. Kenapa? Saya bilang gak siap perang. Mau tahu kenapa? Dia datang ke tempat itu emang untuk perang. Enggak. Hanya untuk bawa makanan. Hanya untuk bawa makanan. Cuma bawa makanan buat siapa? Abangnya. Buat abang-abangnya. Disuruh siapa? Ya bapaknya. Disuruh bapaknya. Lu pergi tuh lihat bapak lu, abang-abang lu semua lagi mau perang. Mungkin kelaparan, bawa makanan. Ya tinggal kambing dombanya, dia pergi bawa makanan, bla 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 bla. Dia taruh, dia lihat sama abangnya. Bagi dia lihat begitu, ini orang Filistin namanya Goliat, gini. Terus dia bilang apa? Ini manusia yang tak bersunat ini berani menghina kita. Ini orang kecil masih muda berani bilang, ini orang tak bersunat ini berani menghina pasukan Allah, dibilang. Abangnya lari, lu ngomong apa lu? Kalau bisa digambar. Kamu pada kurang ajar, lu ngapain kemari, kata abangnya. Terus dia bilang apa? Gue cuma ngomong, nanya, lu nggak boleh. Ini ributnya abang adik ini, bukan karena mau perang. Akhirnya ujung-ujungnya dia datang kepada raja. Ini coba saya datang, saya mau lawan nih orang bingung, ini orang ngapa? Lu masih kemerah-merahan, ini mau perang gimana? Bahkan dikatakan waktu Daud datang, kok nggak gue lihat bilang apa? Lu pikir gue anjing? Lu pikir gue anjing? Lu datang pakai tongkat? Kan dia pakai tongkat katanya, sama putaran itu. Lu pikir gue anjing katanya? Jadi gini, kacamatanya Daud yang harus kita lihat. Dia kemana-mana pakai kacamata itu. Bukan kacamata kayak saya nih, apa 2 atau kacamatanya. Bukan begini. Tapi kacamata Tuhan ada di mata dia. Orang Israel melihat Goliat, wah salah besar. Tapi Daud melihat ini orang kurang ajar. Karena apa? Karena dia merasa kacamatanya kacamata Tuhan. Ini orang terlalu kecil buat dia.
Jadi kalau kita pakai kacamata Tuhan, segala masalah kita jadi kecil. Amin. Seperti Daud. Beneran, dia datang bukan peperan, cuma kasih bawa makanan. Tapi masa bilang, mundur Bu, mundur, mundur. Ah, nggak mundur, mundur. Ada, saya tungguin. Nah, lalu tambahan saya lagi satu adalah ini. Ya. Musuh. Musuh kita nomor satu, betul setan ya. Tapi ada lagi yang lebih nomor satu. Nomor 0 istilahnya. Nomor 0. Ngerti nggak maksudnya nomor 0? Nggak. Janganlah kamu Ada yang mengasihi. lawan. Janganlah kamu mengasihi dunia. Tuh, itu musuhnya. Dan apa ya? Udah ada tadi. Hah? Udah ada tadi tuh. Udah ada. Yang Tadi nomor ya? 2 tadi. Iya, Tadi ada ya? udah ada tadi. Udah dikasih tahu ya? Udah ada. Iya, Oh, berarti sudah saya udah kelewatan ya? Ya, jadi Iya. saya rasa ini nomor 0, bukan nomor 0. Nomor 0 karena keinginan daging ini nomor 2. Nomor 1 kita mengasihi dunia, nomor 2 adalah keinginan daging. Karena si setan itu tugasnya hanya menggoda. Tugasnya setan hanya menggoda. Ya. Dia menggoda. Terserah kita mau digoda atau enggak. Sama seperti Tuhan. Tuhan memberikan Yesus, terserah kita mau terima Yesus atau enggak. Sama. Kasusnya sama. Setan hanya menggoda. Menggodanya pakai apa? Pakai dunia. Jadi kalau kita mengasihi dunia, kita masuk dalam perangkapnya si setan. Ya. Lalu, apakah tanpa setan kita bisa jatuh? Yes, bisa. Tanpa setan, apakah kita bisa jatuh? Yes, bisa. Saya kasih tahu jawabannya, biar gampang. Tetapi ini dicatat baik-baik. Tiap orang dicobai oleh setan, bukan oleh keinginannya sendiri. Itu jawabannya. Tanpa setan bisa kita jatuh, bisa dicobai oleh siapa? Keinginan sendiri. Sesuai dengan tadi Yohanes, kita mengingini dunia, keinginan daging. Ya. Tiap-tiap orang dicobai oleh setan, bukan dicobai oleh keinginan sendiri. Karena ia diseret, dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Jadi kalau orang gara-gara keinginan dan membuahi keinginan itu melahirkan dosa. Jadi dengan keinginan sendiri kita bisa jatuh ke dalam dosa. Tanpa setan. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Roma 6 ayat 23. Ya. Jadi itu dari saya tambahannya. Tanpa setan pun kita bisa jatuh menurut Yakobus. Karena apa? Karena keinginan. Dan setan pun jatuh gara-gara ingin jadi Tuhan. Ingin naik ke tempat yang maha tinggi. Ingin ini. Ada di mana ayatnya? Di Yesaya 14. Ya, tinggal baca. Dia ingin naik ke tata surga. Dia ingin ini, dia ingin. Keinginannya dia yang membuat dia dosa. Dan manusia juga punya keinginan itu. Tanpa setan pun kita bisa jatuh dalam dosa. Itu jelas di dalam firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Tadi yang dibilang, bukan saya ngomong loh, bukan saya. Terima kasih Bu, luar biasa pelajarannya. Pelajaran makin hari makin baik, makin hari makin benar. Sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dijelaskan, bacanya sudah benar. Jadi, saya bersyukur, Ibu sudah belajar dengan baik. Keep it up. Jangan khawatir mau hidup sendiri kek, mau hidup sama anjing doang pun nggak apa-apa. Yang penting kita kerja buat Tuhan. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan buang-buang waktu. Waktu itu sangat berharga. Kita berikan firman Tuhan dengan baik. Kita kejar kebenaran. Tuhan memberkati. Amin. Makasih Pak Hendrik. Makasih Bu. Makasih Pak Hendrik. Luar biasa. Baik, tidak ada Pak Freddy malam hari ini. Kita akan masuk ke sesi 2. Tapi Pak Freddy nggak ada. Saya akan, mungkin Bu Agatha apakah bisa ngambil host untuk sesi 2, Bu? Tapi saya jam 5 nggak bisa ngomong ya. 1 jam, gitu. 1 jam setengah.
Jadi setelah jam 5 saya serahkan ke para hadirin semuanya. Cep, bukan jam 5, Ya. bukan jam 5, itu jam Belanda, woi. Iya, jam 5 Belanda, jadi jam 11 malam Indo. Oh ya udah. Kami jam 12 malam. Oh, Oke. gitu Oke, Bu. toh. Baik. Jadi kalau nggak ada lagi, apakah ada lagi Bapak Ibu yang mau bicara? Pak Ivan mungkin? Atau Bapak Ibu yang lain? Terus Selamat istrinya ulang tahun Pak jangan Yosef lupa ya. Filmon. Oh, Saya Pak mau Yosef ucapkan ada ya? selamat ulang, saya mau ucapkan selamat ulang tahun dulu buat Pak Yosef yang baru ulang tahun. Mhm. Tuhan memberkati. Dan Pak Yosef Amin. ini, Pak Yosef Filmon ya, ada 2 Yosef. Pak Yosef Filmon berulang tahun. Saya mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memilih Pak Yosef untuk menjadi seorang pemimpin di kotanya. Dan biarlah Pak Yosef ini diberikan hikmat ya, yang Amin. lebih daripada kita semua di sini. Karena seorang pemimpin itu tugasnya berat. Pemimpin itu tanggung jawabnya berat. Dan kita tugas di sini yang mengenal Pak Yosef, kita harus dukung dia di dalam doa, dukung dia di dalam segala sesuatu yang dia lakukan, supaya apa yang dia harus lakukan, Pak Yosef bisa lakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya yakin dan percaya apabila kehendak Tuhan yang berlaku di dalam setiap langkah maupun di dalam keputusan, semua itu yang terbaik. Bukan buat hanya Pak Yosef, tapi untuk kota, mungkin negara. Ya. Haleluya. Jadi hanya jangan pikir Pak Yosef tidak bisa punya kesempatan jadi presiden nih. Wah, kalau sampai jadi presiden, wah Wah, kita semua saya pulang Indo, Pak Yos, saya pulang Indo. saya bangga benar nih punya kenalan bisa jadi presiden Indonesia. Saya pulang Indo Mana? langsung ke ND, ke negara Pancasila. Wih, mantap. Ya itu aja Pak Yosef. Pak Yosef masih ada nggak orangnya nih udah tidur jangan-jangan. Enggak, lagi konten. Ayo dong dibuka mic itunya Pak, videonya. Thank you Pak Hendrik. Luar biasa nih Pak Yosef nih. Ya. Videonya Jadi- Pak dibuka Pak. Pak Yosef ini bikin kita bangga loh Pak, beneran Pak ya. Bangga, saya Pengen bangga tahu. banget. Saya bangga banget. Kayak kalau kemana-mana saya cerita, saya punya kenalan tuh pemimpin di ND. Luar biasa. Wih, luar biasa. Ya. Ya karena bangga. Kalau kita bangga, Hendrik katanya tidak boleh memuji orang di depannya, lebih baik memuji di belakangnya. siapa Ini bilang? gimana? Emang saya ngomong begitu? Saya bilang begini, banyak pendeta besar yang dulunya hebat nih. Hebat banget, luar biasa bagus. Ngajar bagus, segala macam bagus. Lalu menjadi seorang pemimpin di gereja. Tapi nggak lama dia jatuh. Ternyata yang menjatuhkan dia bukan yang lain, tapi jemaatnya yang jatuhin dia. Kenapa? Karena dia dipuja-puja lebih tinggi daripada Tuhan. Jadi Tuhannya dilupain. Jatuh. Oh. Jadi kalau dalam ini hal Pak Yos, Hendrik memuji-muji bukan di hadapan Tuhan, tapi negara gitu ya. Ya, bukan gitu. Maksudnya saya bangga lah bisa kenalan. Ya. Kapan lagi kenalan pemimpin ND Saya gitu? juga Kapan lagi? bangga bisa kenalan dengan Hendrik, puji Tuhan. Ya, saya nggak punya apa-apa, Firman bangganya ya Tuhan. oke lah. Tapi kebanggaan untuk seorang pemimpin yang dikenal di satu kota. Jadi kalau saya nanti suatu hari ke ND, saya nyasar, Pak, saya mau ketemu Pak Yosef Filmon. Siapa yang nggak kenal satu kota Pak Yosef Filmon? Itu pemimpin saya. Wah dahsyat, luar biasa. Baik. Gitu Pak Yosef. Tolong, saya minta itu dong, Thank you. minta wejangannya dong Pak. Jangan taruh di Facebook aja Pak wejangannya Pak. Bagi di sini Pak. Ya, kalau menurut saya kita melakukan pelayanan ini untuk Kristus ya. Itu that's all. Kita tidak ada yang hebat, kita hanya sebagai alat aja. Amin. Videonya Yang dong hebat Pak. itu Kristus. Nggak dibuka gimana sih? Saya lupa wajahnya. Nah, gitu dong. Kan tambah setahun jadi mungkin lain. Wah, tambah saya tahu dia muda. baru gunting rambut dia. Baru gunting rambut, betul Pak ya? Selamat Kalau ulang di tahun Pak sini, Yosef. kal- Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, Sehat bertahun Pak maaf. Yosef. Kita God bless. berani Ya. lebih Ya. lagi semangat dalam Tuhan. Ya, Happy amin. birthday Pak Yosef Filmon. Salam kenal juga. Ya, salam. Pak Terima Yos, kasih Pak Andre. Kalau di Belanda sini istilahnya, kalau orang baru dipotong rambutnya, bilangnya gini, oh kamu baru jatuh dari tangga. Gitu Pak. Ya, udah seminggu lebih potong nih. Makin ganteng aja tuh, saya lihat. Jadi nggak tumbuh-tumbuh ini rambutnya. Apa rambut implantat ini?
Masih pendek, Bu. Ya, Ya Pak, oke, dilanjutkan lanjut Pak, dilanjutkan Leon. Pak. Mau ngomong apa Pak? Ngomong apa ya? Jadi di kita ini kan Tuhan tuh hebat ya. Dia menciptakan orang dengan karakternya berbeda-beda. Ada yang talentanya sebagai ibarat pertandingan bola tuh ada pemain, ada wasit, ada komentator, ada analit apa ya, yang suka analisa ya. Sama di dalam kita ada, kemarin saya ditelepon oleh Pak Rian, kan kita saudara sepupu, dia ucapkan selamat dan dia banyak ngomong firman Tuhan, dia begitu fasih bercerita tentang pasal demi pasal. Saya bilang saya terus terang saya tidak hafal pasal-pasal ya, tapi 17 tahun di ND ya saya coba untuk melayani masyarakat, teman, keluarga yang kesusahan ya, baik secara materi maupun secara non materi ya. Beberapa minggu lalu ada yang nipu saya, Pak. 39.800.000. Oh wow. Terus saya panggil orang itu, saya tanya, kamu mau saya ampuni atau